Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleh pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat, tetap semangat, dan di rumah aja ya. Oke, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah mari mencari informasi penting pada bacaan. Jadi hari ini kita akan belajar mencari informasi penting pada bacaan. Baik, bagaimana cara-caranya? Kita langsung saja ya. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke cara-cara mencari informasi itu, Ustazah jelaskan dulu apa sih sebenarnya informasi. Jadi informasi itu adalah sebuah pesan. Pesan tersebut bisa ucapan, bisa juga ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Jadi informasi itu seperti pesan, baik itu pesan secara ucapan maupun secara ekspresi yang ingin disampaikan kepada seseorang atau kepada halayak ramai. Nah, kita langsung saja ya. Nah, jadi dalam bacaan untuk memperoleh informasi penting ada dua cara. Yang pertama ada namanya skimming dan yang kedua ada yang namanya scanning. Nah, apa itu skimming dan scanning? Jadi, skimming adalah teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari sebuah bacaan. Jadi, kalau skimming itu teknik membaca dengan kecepatan tinggi, jadi dia membaca cepat. Nah, sedangkan scanning adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lainnya. Jadi, kalau skimming tadi dia fokus ke ide pokok, kalau scanning itu dia lebih fokus ke mencari informasinya tanpa membaca hal-hal lain. Nah, di sini ada Ustazah berikan tujuan dan manfaat. Apa itu tujuan dari skimming dan scanning dan apa juga manfaatnya. Jadi tujuannya adalah yang pertama mengenali topik bacaan. Yang kedua untuk mengetahui pendapat orang. Yang ketiga mengetahui organisasi penulisan atau mengetahui susunan kepenulisan. Yang keempat mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan. Dan yang kelima penyegaran apa yang pernah kita baca. Jadi untuk merefresh apa yang sudah pernah kita baca. Nah, sedangkan manfaatnya adalah yang pertama dapat mencari suatu informasi khusus yang diperlukan dari sebuah teks bacaan atau buku secara cepat dan efisien. Jadi yang pertama, manfaat pertamanya adalah kita dapat mencari informasi secara cepat dan efisien. Yang kedua, dapat menjelajahi banyak halaman buku dalam waktu singkat. Nah, yang ketiga adalah tidak terlalu banyak membuang-buang waktu mencari sesuatu yang diinginkan dari buku. Oke, itu tujuan dan manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melakukan skimming itu. Nah, jadi ada 6 langkah di sini yang Ustazah berikan untuk melakukan skimming. Yang pertama, baca dari judul dan subjudul dari sebuah buku untuk mengetahui ide utama yang dibahas. Jadi biasakan buku ada bagian-bagiannya. Contohnya di buku tematik ada tema 1, terus ada lagi subtemanya. Jadi itu yang dimaksud. Kita bisa baca dari judulnya atau dari temanya, lalu beralih ke subjudul atau subtema. Nah, yang kedua, hindari membaca isi buku kata demi kata. Jadi hindari membaca kata demi kata. Jadi kita cukup membaca kata-kata yang penting, kata-kata yang berhubungan dengan judulnya atau kata-kata yang berhubungan dengan apa yang ingin kita cari. Informasi apa yang kita cari. Nah, yang ketiga, bila diperlukan, baca bagian awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf. Jadi, kalau perlu, kita cukup membaca bagian awal dan bagian akhir dari setiap paragraf. Nah, yang keempat, baca dengan teliti paragraf akhir yang biasanya berisi kesimpulan. Jadi, biasanya kesimpulan itu selalu ada di paragraf akhir. Jadi, disarankan untuk membaca dengan teliti paragraf akhir. Nah, yang kelima, perhatikan juga ilustrasi seperti gambar atau foto kalau ada untuk memudahkan memahami isi bacaan. Jadi kalau buku yang kita baca punya gambar, itu perhatikan juga gambarnya atau ilustrasinya karena biasa ceritanya berhubungan dengan gambar itu. Nah, yang keenam, setelah selesai coba berhenti sejenak untuk memahami isi tulisan tersebut. Jadi kalau
terakhir setelah selesai kita lakukan tahap 1 sampai 5, coba kita berhenti sejenak dan pahami isi tulisan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah scanning. Nah, langkah scanning ada 3 Ustazah berikan di sini. Yang pertama, perhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, atau langkah. Jadi perhatikan penggunaan huruf, urutan seperti angka, huruf, langkah, selanjutnya, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan kata-kata seperti itu. Kalau ada yang memakai number, diperhatikan numbernya. Yang memakai alfabet, diperhatikan baik-baik alfabetnya. Yang kedua, carilah kata yang dicetak tebal, miring, atau yang dicetak berbeda dengan tulisan lainnya. Jadi kalau kita dapat dalam satu paragraf ada biasa tulisan miring, ada kata yang tebal, ada kata juga yang mungkin warnanya dibedakan, berarti itu adalah pertanda kalau kata tersebut itu penting atau merupakan salah satu informasi yang penting. Nah, yang ketiga, kadangkala penulis menempatkan kata kunci di batas paragraf. Jadi biasanya penulis itu atau menempatkan atau menyimpan kata kunci dari tulisannya itu di batas paragraf. Batas paragraf itu maksudnya antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Oke, ini adalah contoh teks bacaan yang akan kita sama-sama cari informasi pentingnya pada saat kita melakukan pembelajaran via Zoom. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.